Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh keluarga lansia di Indonesia. Pernahkah Anda membayangkan bahwa segelas jus jeruk yang Anda anggap menyehatkan, jika diminum pada waktu yang salah, justru bisa mengubah obat hipertensi Anda menjadi racun yang mematikan? Ini bukan taktik menakut-nakuti, ini adalah kenyataan pahit yang sering saya temui di ruang gawat darurat. Sebuah peringatan dari ruang gawat darurat. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang membuat saya merinding. Minggu lalu, seorang pasien bernama Pak Sutrisno 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah terhormat dari Surabaya, dilarikan ke IGD dalam kondisi nyaris koma. Tekanan darahnya anjlok hingga 60-40 mm hidrargyrum, sebuah kondisi hipotensi berat yang mengancam nyawa. Ironisnya, beliau adalah penderita hipertensi yang seharusnya bertekanan darah tinggi. Setelah ditelusuri, penyebabnya sungguh di luar dugaan. Bukan karena salah obat atau lupa minum obat. Penyebabnya adalah kebiasaan sehat yang fatal. Meminum jus jeruk bali setiap pagi bersamaan dengan obat hipertensinya. Kejadian ini membuka mata kita pada sebuah lubang besar dalam edukasi pasien. Anda mungkin rutin mengonsumsi captopril, amlodipin, atau bisoprolol. Namun, pernahkah dokter menjelaskan secara rinci makanan apa saja yang menjadi musuh bagi obat-obat tersebut? Seringkali tidak. Bukan karena kami pelit ilmu, tetapi karena keterbatasan waktu konsultasi yang sangat singkat. Selama 25 tahun mengabdi sebagai dokter spesialis jantung, saya telah melihat ribuan kasus di mana pasien yang sudah patuh minum obat, diet rendah garam, dan rajin berolahraga tetap berakhir di rumah sakit. Masalahnya sepele. Mereka tanpa sadar mengonsumsi makanan yang berkelahi dengan obatnya. Ibarat mobil yang sudah diisi bensin premium, tapi dicampur air, tentu saja akan mogok. Hari ini, saya akan membongkar tuntas 7 kombinasi makanan dan obat hipertensi yang paling berbahaya berdasarkan pengalaman nyata dari pasien-pasien saya. Siapkan diri Anda, karena beberapa di antaranya adalah makanan yang selama ini kita dewakan sebagai makanan sehat. 7 kombinasi makanan sehat yang menjadi racun pertama. Jeruk bali, pomelo, dan obat golongan ACE inhibitor captopril valsartan ini adalah biang keladi kasus Pak Sutrisno. Jeruk bali mengandung senyawa bernama furanokumarin. Zat ini secara efektif membuat mabuk enzim di hati sitokrom P450 yang bertugas memetabolisme obat. Akibatnya, obat yang seharusnya diproses dan diurai menjadi menumpuk dalam darah. Dosis 1 tablet bisa memberikan efek setara 3 tablet. Ini adalah resep pasti untuk overdosis dan hipotensi ekstrem. Kedua, pisang dan alpukat dan obat diuretik hemat. Kalium spironolactone, bukankah pisang baik untuk jantung, dok? Tentu saja, tetapi tidak jika Anda mengonsumsi spironolactone. Obat ini bekerja dengan menahan kalium di dalam tubuh. Jika Anda mengonsumsinya bersamaan dengan makanan tinggi kalium seperti pisang, alpukat, atau kentang, kadar kalium dalam darah bisa melonjak berbahaya hiperkalemia. Kondisi ini dapat mengacaukan sinyal listrik jantung, menyebabkan irama jantung tidak teratur aritmia, dan dalam kasus terburuk, henti jantung mendadak. Ketiga, sayuran hijau tua bayam, kale, brokoli, dan obat pengencer darah warfarin ini adalah jebakan yang sangat licik. Warfarin diresepkan untuk mengencerkan darah dan mencegah stroke. Di sisi lain, sayuran hijau tua kaya akan vitamin K yang fungsi utamanya adalah membantu proses pembekuan darah. Keduanya bekerja saling berlawanan. Seperti Pak Bambang 70 tahun dari Solo yang niatnya diet sehat dengan banyak makan sayur, malah terkena stroke ringan karena efek warfarinnya menjadi tumpul dan darahnya kembali mengental. Keempat, kopi dan teh kental dan obat beta blocker bisoprolol. Propranolol ini seperti menginjak pedal gas dan rem secara bersamaan.
Beta blocker bekerja untuk menenangkan jantung dan memperlambat detaknya. Sementara itu, kafein adalah stimulan kuat yang justru memacu jantung berdebar lebih kencang. Hasilnya adalah kebingungan pada sistem kardiovaskular Anda. Tekanan darah naik turun tak menentu, jantung berdebar, dan obat terasa tidak efektif. Kelima, alkohol dan semua jenis obat hipertensi saya hanya minum sedikit untuk bersosialisasi. Dok, tunggu dulu. Alkohol menyebabkan pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi, sama seperti efek kebanyakan obat hipertensi. Kombinasi keduanya menciptakan efek ganda yang dapat membuat tekanan darah Anda anjlok secara drastis, menyebabkan pusing, pingsan, dan meningkatkan risiko stroke akibat aliran darah ke otak yang tidak memadai. Keenam, makanan asin dan MSG dan obat diuretik. Furosemide, HCT, logikanya sangat sederhana. Obat diuretik bekerja keras untuk membuang kelebihan garam dan air dari tubuh Anda melalui urin. Namun, jika Anda kemudian mengonsumsi mie instan, kerupuk, ikan asin, atau makanan olahan tinggi sodium lainnya, Anda sama saja membatalkan kerja obat tersebut. Ini seperti mengepel lantai sambil terus menumpahkan air. Akibatnya, cairan menumpuk di tubuh, menyebabkan kaki bengkak, dan tekanan darah sulit terkontrol. Ketujuh, suplemen herbal ginseng, ginkgo biloba, daun sirsak, dan obat hipertensi stigma alami pasti aman adalah miskonsepsi yang sangat berbahaya. Herbal juga memiliki efek farmakologis yang kuat. Ginseng dapat meningkatkan tekanan darah. Ginkgo biloba memiliki efek pengencer darah yang jika digabung dengan obat lain bisa menyebabkan pendarahan. Seperti kasus Pak Wahyu dari Yogyakarta yang mengalami mimisan terus-menerus karena darahnya menjadi terlalu encer setelah mengonsumsi rebusan daun sirsak bersamaan dengan obat dokternya. Ingat, racun ular juga alami, bukan berarti pantang total. Solusi cerdas dan praktis, lalu bagaimana solusinya? Tenang, Anda tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kuncinya adalah pengetahuan dan manajemen waktu. Pertama, beri jarak aman. Berikan jeda minimal 2 hingga 4 jam antara waktu minum obat dengan konsumsi makanan-makanan berisiko tersebut. Kedua, pilih alternatif cerdas. Ganti jus jeruk bali dengan jeruk manis biasa. Ganti kopi kental dengan teh hijau ringan. Variasikan sayuran Anda. Jangan hanya makan sayuran hijau tua setiap hari. Ketiga, konsultasi adalah wajib. Jangan pernah memulai suplemen herbal atau suplemen apapun tanpa berkonsultasi dengan dokter Anda. Keempat, jadilah detektif untuk diri sendiri. Beli tensimeter digital yang akurat. Catat tekanan darah Anda setiap pagi dan sore. Tulis juga apa yang Anda makan. Jika Anda melihat pola aneh, misalnya tekanan darah selalu anjlok setelah makan alpukat, Anda sudah menemukan petunjuk penting. Pesan terakhir, Anda adalah penjaga terbaik untuk tubuh Anda. Informasi ini bukan untuk membuat Anda cemas, tetapi untuk memberdayakan Anda. Stroke dan serangan jantung terjadi dalam hitungan detik, seringkali tanpa peringatan. Namun, sebagian besar kasusnya dapat dicegah dengan pengetahuan yang tepat. Tubuh Anda telah setia melayani selama puluhan tahun. Sekarang adalah giliran Anda untuk merawatnya dengan bijak. Bagikan informasi ini kepada orang tua, saudara, teman, atau tetangga yang Anda sayangi. Satu kali Anda berbagi bisa jadi menyelamatkan satu nyawa. Ingatlah selalu, tujuan kita bukan hanya hidup lama, tetapi hidup yang berkualitas, bebas dari komplikasi yang tidak perlu. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.